Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang muslim, orang mukmin atau orang muslim dipanggil dengan mukmin. Kalau muslim rata-rata semuanya muslim, Saudara. Yang ada di jalanan, yang naik motor, yang ngerokok siang hari, semuanya muslim, ngaku semuanya muslim. Asal ibu muslim, bapak muslim, lahir anak muslim. Kalau muslim pasti Islam, sudah. Tuhannya Allah, Nabi Nabi Muhammad. Cuma di hatinya ini kadang-kadang level mukmin ini dapat atau tidak. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kalau muslim belum tentu mukmin. Kalau mukmin sudah pasti muslim. Nah, ini Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini Allah yang langsung panggil kita. Berarti Allah yang tentukan orang-orang kita adalah orang-orang yang beriman. Kutiba, kutetapkan, makanya dipanggil orang yang beriman. Kenapa? Karena sudah pasti kalau orang beriman itu patuh atas perintah Allah. Kutiba alaikumusiyam, aku tetapkan, aku wajibkan. Tidak boleh tidak, harus dikerjakan. Tapi tetap ada uzur. Masih Allah memberikan keringanan. Makanya diawali dengan Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Karena apa? Karena Allah menciptakan orang-orang yang beriman ini pasti mau menuruti apa perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kadang-kadang mohon maaf sekarang ini sayang banyak nih. Tahun ini lebih banyak orang yang nggak berpuasa, Saudara. Jujur aja lebih banyak. Di mana ada warung nongkrong, di situ ada 2, 3, 4 orang nongkrong, pasti ada kopi, ada rokok. Jam 10 udah pada mulai nyetak rokok. Kalah tahun kemarin, lebih menang tahun ini. Banyak orang yang nggak puasa. Udah banyak orang yang nggak puasa lah, banyak juga orang yang warung tetap buka. Di bulan Ramadan ada orang punya warung. Nyari rezeki, boleh nggak nyari rezeki di bulan Ramadan? Boleh nyari rezeki di bulan Ramadan. Buka warung boleh, kata siapa nggak boleh? Boleh buka warung di bulan Ramadan, tapi bukanya di sore hari, menyiapkan orang untuk yang buka. Nggak ada larangan mau cari rezeki di bulan Ramadan kalau berkah, tapi tahu aturan-aturannya. Ini kadang-kadang mohon maaf, udah dari pagi buka warungnya warung nasi, jam 10 orang udah nongkrong, nyiapin ngopi, ngerokok. Udah gitu alih-alihnya kagak rapet. Jadi ada pertanyaan, Saudara. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wajibkan atas kalian berpuasa karena Allah tahu, Allah Maha tahu orang-orang yang beriman itulah yang mau melakukan puasa. Nah sekarang ada saudara kita sama muslimnya, sama daerahnya, sama engkongnya, kadang-kadang sama majelis taklimnya. Kagak puasa, dia ngerokok, dia makan, dia minum di jalanan. Ini kira-kira ada pertanyaan, masuk atau tidak dipanggil ya ayyuhalladzina amanu? Panggil cakep atau pas atau tidak dipanggil orang yang beriman? Tidak. Nggak puasa berarti menentang Allah. Menentang Allah berarti tidak beriman. Nah, ini bahaya. Kalau iman sudah keluar dari dada, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang mau nolong kita nanti? Hanya iman kita yang bisa menolong kita, yang berbicara dan iman di akhirat nanti. Ini sudah. Wah, tambah lagi sekarang ada warung pinggir jalan, warung buka, warteg buka, kafe buka. Kadang-kadang yang buka warung puasa, Pak. Ini puasa saya. Bukan puasa kayak puasa. Yang pramu sajinya puasa. Bukan cicipnya puasa, alhamdulillah. Kita di warung semuanya puasa. Yang punya warung puasa, semuanya puasa. Tapi kenapa menyiapkan orang yang menentang Allah? Orang datang ke situ, dia siapkan, artinya dia menyiapkan hidangan untuk musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kira-kira walaupun dia puasa, masuk atau tidak dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu? Tidak. Kongsi menentang Allah. Lah, saya kan puasa, Lah urusan dia, lah benar memang urusan dia masing-masing. Tapi kita ikut andil menyiapkan, menghidangkan untuk orang-orang menentang Allah. Contoh, kita muslim punya musuh nggak? Sudah kita sama-sama tahu musuh kita. Ada orang menentang dengan aturan-aturan syariat Islam, ya kan? Nggak bisa. Syariat Islam nggak boleh jalan di Jakarta. Di sini bukan orang Islam aja. Ini musuh kita. Musuh Allah berarti musuh kita. Saudara muslim kita sekarang saudara muslim satu
Kira-kira dia masuk orang muslim, orang mukmin atau tidak? Tidak. Bahkan Allah jadikan dosanya sama seperti orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kenapa? Karena saudara, Ramadan itu ternyata ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tugasnya membakar dosa. Ramadan datang kepada kita, Allah serahkan kepada kita, Allah hadiahkan kepada kita, tugasnya adalah membakar dosa kita sebenarnya. Dosa yang mana? Dosa yang 11 bulan Allah tugaskan Ramadan untuk hanguskan, bakar. Siapa yang dibakar dosanya? Tadi ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ini puasa kagak, rokok tiap hari 30 hari lewat, udah puasa kagak, sembahyang kagak, tarawih kagak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati pengen masuk surga. Ini ya saudara. Jadi apa? Nah, bertepatan dengan malam 27 Fathul Quran sebagai petunjuk manusia, kita berharap ya Allah malam hari ini, insya Allah ya Allah, jangan jadikan Ramadan terakhir bagi kami, jangan jadikan terakhir Fathul Quran bagi kami, tapi jadikan untuk berkelanjutan tahun depan. Malam hari ini Fathul Quran agar apa? Supaya apa yang tadi dibacakan oleh imam, ya kan, meresap dalam hati kita sebagai kuda, sebagai petunjuk untuk kita. Supaya kenapa? Ketika besok kita keluar dari Ramadan, berpisah dengan Ramadan, menghadapi yang 11 bulan dengan peringatan Al-Quran, Allah jaga hati kita. Ya kan? Minimal kita nggak bisa jaga-jaga dosa. Ya, minimal Allah kasih perlindungan 70%, Pak. Ketemu Ramadan yang akan datang, nah masih ada kotor 30%. Ya kan? Bisa bersih, ketemu yang akan datang lagi, udah bersih. Kenapa? Inilah kecintaan kita Nabi Muhammad SAW yang memperjuangkan umatnya. Ramadan termasuk daripada doa Nabi Muhammad SAW. Kenapa begitu? Karena Nabi tidak menginginkan satu umatnya masuk ke dalam api neraka. Beliau menginginkan semua umatnya masuk ke dalam surga bersama-sama beliau. Makanya Allah hadiahkan Ramadan. Inna Rajab syahrullah wa syahban syahri wa Ramadan syahrul. Itulah kata Nabi, itu hadiah untuk kita, hadiah terbesar dalam kehidupan manusia. Kenapa? Pendidikan Ramadan menjadikan kita keluar Ramadan, menjadikan kita kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa ya Allah, moga-moga malam hari ini menjadi keberkahan untuk Nabi, untuk kita semua ya Allah. Angkat dosa kami, ampuni dosa kami, angkat derajat orang tua kami yang sudah tiada, jadikan kubur Allah dengan jalan, dan panjangkan umurnya apabila masih ada saudara. Allah lindungi anak istri kita, jadikan orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kami semua masuk ke dalam surga Allah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di barakati syahri Ramadan wa bi barakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya ini saja bisa saya sampaikan. Ada nama Allah yang